aku ngobrol sama Charlie, aku bilang, jadi kita bikin 20 tahun Charlie berkarya. Kebetulan memang umurnya sudah 20 tahun Charlie berkarya ya. Gitu. Nah, di satu sisi dengan bisnis ini, saya bilang, Li, namanya ST12 tuh besar di Malaysia. Jadi saya bilang, kita kepingin dengan 20 tahun berkarya, dengan mengadakan reunian ST12 yang mungkin ini belum terjadi di Indonesia nih. Ini baru pertama kita buka di Malaysia. Ya, konsep ini sebetulnya di konser ini yang akan digelar di bulan Maret tanggal 11 ini sudah mengalami proses-proses yang begitu panjang. Karena jujur Charlie sendiri khususnya di Indonesia itu tidak pernah mengambil job di luar Jawa karena takut naik pesawat. Dan beberapa event organizer, beberapa promotor yang dari Malaysia itu sudah lama sekali meminta Charlie dan ST12 untuk konser di sini, dan saya masih tolak. Kebetulan sudah cukup lama kita pikirkan, akhirnya tadi yang dibilang dan akhirnya dibantu juga. Gak lupa terima kasih buat istriku juga yang memodali juga, sama-sama Datuk yang ikut bantu di event ini. Dan akhirnya aku mengatakan iya, saya mau konser di Malaysia dengan tema yang bertajuk 20 tahun Charlie berkarya. Sebetulnya berkarya lebih hampir 40 tahun kalau kita pikir dari kecil, dari dulu ya, dari kecil. Tapi masa aku bareng ST12 sampai 20 tahun. ST12 itu dulu Charlie, Pepeng dan Iman Ras. Ya, berdiri dong Pepeng. Nah, ini ST12 nih sama Pepeng. Ini jagoan-jagoannya ST12. Tepuk tangan buat Pepeng sama Pepeng. Dan akhirnya 2012 saya memutuskan untuk keluar dari ST12, dan Pepeng terus melanjutkan perjuangan ST12. Saya bareng Pepeng akhirnya buat Setia Band gitu. Tapi hubungan kita alhamdulillah masih sangat begitu baik. Bahkan sekarang saja Pepeng sama ST12 itu punya project bareng, dan aku support dari belakang gitu. Seperti itu. Terus ST12 berlanjut diperjuangkan oleh Pep, dan bagaimanapun tetap aku bilang, Pep, walaupun saya bukan di ST12 tapi darah saya mengalir karya-karya dari ST12. Jadi saya tidak menafikan itu. Bahkan di Indonesia pun, mungkin bahkan di Malaysia, tahunya ya Charlie ST12. Jadi kalau di Indonesia sudah nggak penting lagi tuh nama band katanya gitu kan. Nggak penting lagi Charlie mau nama band apa, tahunya udah Charlie itu ST12 sudah. Itu ya nggak masalah gitu. Yang penting tidak dipermasalahkan sama Pepemnya. Iya. Jadi dulu saya berempat, yang satu di saat promo meninggalkan dunia. Akhirnya kita berjuang bertiga, Pepem dan Pepeng dan saya. Itu ST12 itu bertiga. Dan ketika tahun 2012 aku keluar dan Pepeng juga keluar, ikut bergabung lagi bersama Setia Band, bikin nama bandnya Setia Band. Dan Pepeng melanjutkan terus perjuangannya. Akhirnya pertama itu Putih-Putih Melati ya, Rido dengan vokalnya Rido, terus lanjut lagi dengan beberapa sampai ke terakhir kemarin Firman. Jadi kepingan hati gitu ya. Firman Sia-Sia. Nah, 20 tahun pemain bassnya Indra ini sebetulnya pemain bass yang lama, cuma tidak member karena dia dulu di Utopia. Di sini ada setan apa tuh lagunya? Di sini ada setan ya. Dan lagu Utopia dulu. Jadi dia tidak bisa jadi member tetap di ST12. Padahal Indra sendiri adalah orang lama yang bantu ST12, dan baru setelah aku keluar, Indra akhirnya menjadi member ST12 bareng Pepep memperjuangkan. Jadi ini kita berantem dua-duaan nih, Pepep sama Indra, saya sama Pepep. Orang menyangkanya begitu nih, gitu. Tapi sebetulnya di balik layar kita
masih berkarya bareng. Gitu. Dan alhamdulillah tepuk tangan juga buat semua yang ada di sini, terutama buat Ezat, makasih banyak. Saya langsung ketika ditanya sama Dato, sama siapa artis Malaysia yang pengen cari kalau diajak kolab, saya pengen sekali, jangan lepas yang namanya Ezat eksis, jangan lepas juga yang namanya Jacqueline Victor. Karena mereka ini penyanyi-penyanyi yang saya suka, saya idolakan. Belum sempat saja, kita sempat mau proyekan bareng ya, tapi belum sempat. Mungkin nanti Jacqueline juga bisa bareng. Seperti kemarin sudah cukup lama juga saya bikin buat Krisdayanti, buat Siti Nurhaliza juga. Dan insya Allah mungkin nanti sama Jacqueline sama Ezat. Terima kasih. Kalau Firman kan sudah, gitu kan, kehilangan. Alhamdulillah. Dulu kehilangan itu saya bikin lagu itu buat Once di saat waktu saya kumpul di rumahnya Ahmad Dhani dan Once yang minta. Terus saya pulang ke Bandung garap lagu itu, Firman telepon dan kita sudah lama nggak ketemu ya Firman, habis pulang dari Medan, ingat ya malam-malam. Terus Firman waktu dulu masih di The Fly, terus saya bilang, tanya, bro masih di The Fly? Sudah enggak? Wah kebetulan kamu kesini, gitu kan. Terus saya dengarkan, jangan banyak komen, pokoknya jangan banyak ngomong apa-apa, kamu dengarkan lagu ini. Terus dia bilang, mau banget saya lagu ini. Take vokal malam itu juga langsung, saya direct malam itu juga, take vokal, dan saya nangis di situ karena dia bawain lagu itu cukup sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Firman. Dan akhirnya saya sudah tidak ingat lagi Once, jadi ingatnya adalah Firman. Dan habis itu saya masukkan ke Naga Suara waktu itu, Pak Rahayu datang ke Bandung, udah temuin aja. Saya temukan Pak Rahayu sama Firman dan mereka akhirnya jadi kontrak. Terus saya ikut di belakang untuk mempromokan lagu-lagu ini di radio di Indonesia, dan tiba-tiba bahasa Malaysianya apa? Meletup. Kalau di Indonesianya kalau meletup terlalu kecil, meledak. Kalau meledak udar. Gitu. Kalau ini kan gitu. Jadi ini meledak banget, dan sampai beberapa komposer di Indonesia telepon saya, termasuk Melly Guslau, termasuk Baby Romeo, termasuk yang lain telepon saya. Saya pikir itu bukan lagu kamu, katanya. Itu lagu saya. Terus Melly Guslau minta dibikinin lagu sama saya kan. Saya nggak bisa bikin lagu lagi seperti itu, karena lagu itu adalah karya yang sangat jujur. Ketika lahir, ya itulah lahir satu-satunya. Dan itu jodohnya ada di Firman, lagu Kehilangan. Dan sampai meletup di Malaysia, dan kita sempat konser sama-sama juga sama Firman. Tepuk tangan buat Firman. Dan 20 tahun bukan waktu yang sebentar. Bahkan kalau dihitung mundur lagi, saya berkarya sudah hampir 40 tahun mungkin ya. Dan alhamdulillah beberapa artis di Malaysia belum termasuk Siti, saya pernah bikinkan juga, termasuk di Indonesia, termasuk beberapa artis di sana saya juga ikut juga, termasuk terakhir yang saya produserin adalah Triswaka sama Nabila, bareng muka yang ini juga. Terus ada Syahrini dan artis di Indonesia, termasuk ya lagu saya sangat begitu baik dibawakan oleh Firman. Jadi salah satu yang terbaik Firman itu yang pernah aku bikinkan lagunya. Lama sekali, dan akhirnya sudah nggak pernah lagi konser di luar, kembali lagi di luar daerah yang harus pakai pesawat. Akhirnya saya mau demi berjalannya sebuah kreativitas anak bangsa, dan apalagi kita satu rumpun, dan saya juga banyak juga fans-fans yang berharap banget. Ini karena TikTok ini kan akhirnya naiklah lagu Putri Iklan. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Lagu itu. Kalau lagu dulunya kau gadisku yang cantik, kayak gitu. Jadi itu lagu lama banget, bareng Pepep sama Pepeng. Cuman alhamdulillah walaupun 20 tahun berkarya, saya paling muda di antara istri 12, yang lain sudah pada tua.
Jadi Pepep sudah kelihatan rambutnya sudah makin memerah dan Pepeng juga bulunya sudah semakin lebat, badannya juga semakin gempal. Tapi kalau saya terawat, alhamdulillah. Saya dari dulu segini saja. Pokoknya terima kasih Dato, buatkan saya konser istimewa, saya bilang, di Malaysia. Karena saya sangat kagum dengan karya-karya yang ada di Malaysia. Saya pecinta Salim, saya pecinta Ezat, saya pecinta juga Jacqueline. Saya sering sekali melihat, pas pertama melihat Jacqueline tuh membawakan lagu senior saya, Melly Guslau, waktu itu sama Kadek juga lagunya itu. Cinta, dan itu saya suka banget. Dan sampai detik ini istri saya masih setel kamu punya duet lagu itu. Alhamdulillah. Dan akhirnya istri saya juga ikut campur untuk memberikan support di konser ini. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat Regina yang sudah bukan hanya ikut campur tapi ikut keluar modalnya juga dia. Bersama Dato ya. Terima kasih, pokoknya teman-teman media, semoga saya berharap 20 tahun Charlie berkarya dibantu sama Pepep, ST12, Indra, sama Aizat, sama Jacqueline, sama Firman, Pepeng, Restu, dan ada Dato, semuanya. Semoga saya berharap bisa memberikan warna yang baru di industri musik, khususnya di Malaysia. Dan saya yakin di Malaysia ini akan memberikan kesuksesan untuk sebuah pekaryaan yang sebanyak mungkin. Nanti Pepep juga ikut memberikan sebuah pegangan jimat-jimat bagaimana, karena bagaimanapun waktu itu ST12 lebih dulu yang sering berkontribusi di Malaysia. Waktu saya sudah keluar di ST12, Pepep masih terus berjuang, dan alhamdulillah Putih-Putih Melati meledak di sini ya Pep ya. Dan Pepep aku terus bantu doa untuk terus melanjutkan perjuangan ST12. Jadi saya juga harus banyak belajar sama Pepep nih untuk di Malaysia, karena sudah hampir berapa tahun nih. Dulu banget saya konser di sini bareng Salim, almarhum. Udah lama banget. Makanya Pepep yang lebih punya pengalaman di Malaysia. Silakan Pep, bagaimana menurut Anda? Hari ini ST12 hadir di sini kembali dengan beberapa penyanyi-penyanyi juga. Otomatis jujur aku berada di sini sebenarnya pengen support Charlie sih. Memang konsep ini pengen support Charlie, artinya kita saling memberikan take and give, gimana caranya untuk berpikir positive thinking about music. So jadi aku lakukan bagaimana caranya sekarang kita mari berkarya bersama, kesampingkan ego, kesampingkan apa, mari kita do it something to the best gitu loh. Jadi aku bilang begitu Charlie kontak, aku welcome sekali. Bahkan aku bilang duitkan dengan beberapa, akhirnya Charlie melakukan dengan kayak Ejat, Jacqueline terutama. Di sini juga ada Firman juga terakhir ngeluarin lagu Kepingan Hati with ST12 juga. Nanti Firman setelah Firman kasih komen sedikit ya. Nah, terima kasih juga buat media semua yang ada di Malaysia terutama. Terima kasih buat Universal Music juga. Ya waktu itu selepas dari Charlie keluar dari ST12, kita diambil oleh Universal Music Malaysia waktu itu oleh almarhum Mujahid yang sudah mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan juga diterima semua amal perbuatannya. Lalu kita keluarkan Putih-Putih Melati yang menciptakan lagu itu dengan vokalis Rido, formasi pertama. Formasi kedua setelah Charlie, ya alhamdulillah waktu itu kita dapat 16 platinum. Kita dapat award dari MSCP, kita dapat award, ada beberapa award lah di Malaysia ini. Jadi Malaysia udah aku anggap seperti rumah kedua. Jadi selain Malaysia, jadi aku udah bolak-balik immigration juga udah bosan. Udah bosan lihat immigration. So di sini juga aku banyak teman-teman dari teman-teman kerja dulu, termasuk Dato juga yang support kita dari awal. Otomatis untuk karya 20 tahun karya Charlie ini, aku berharap semua wajib dan harus nonton, sebab ini tidak mungkin terulang dua kali. Ya, karya-karya terbaik dari Charlie yang kita semua tahu bahwa lagu-lagu dia
bukan lagi hanya sekedar meletop ya. Kita sempat meletop di 5 negara Asia waktu itu, bahkan kita konser di Hong Kong sekaligus. Dan ada aku mau cerita unik satu pengalaman dulu, Mas dulu sama Charlie. Kita terakhir sampai kita dapat tawaran main di Amerika, kita main di lokasinya di Central Park. Yes, Central Park itu yang lewat sana aja udah berapa ribu orang dalam per hari. Kita ada main 3 negara, 3 kota ya. Ada Amerika bagian dan beberapa. Kita sudah kolaborasi dengan salah satu musisi senior juga di Indonesia, Vicky Sianipar. Kita sudah rehearsal, sudah latihan. Dan tahu nggak jawabannya? Ada yang tahu? Jawabannya? Tiba-tiba Charlie menolak itu semua. Tahu alasannya kenapa? Dia takut naik pesawat terbang. Only, gue bilang, what? Kita sudah latihan, kita udah briefing lah, udah bikin dengan konsep musik kontemporer lah, dengan organize di Amerika, kita main ada di Los Angeles, ada Central Park, Amerika, udah semua udah ready. Terus dia bilang, last time dia bilang, Pep, kayaknya aku mesti pikir-pikir, ini something wrong? Enggak, gue takut naik pesawat, sampai kan nggak mungkin kita harus berangkat tanpa vokalis kan. So aku pikir-pikir sampai 3 hari aku pikir, rasanya ini tidak alasan yang tidak masuk akal gitu loh. Tapi ya itulah uniknya seorang Charlie. So aku pikir, jadi aku punya story banyak dengan Charlie. Jadi sudah sepantasnya untuk di Malaysia ini aku mau support Charlie di 20 tahun karya terbaiknya dari Charlie. Selanjutnya Firman dulu dengan alasan apa? Takut naik pesawat. Takut naik pesawat? Terus, aku bilang juga Indonesia masih luas loh. Jadi kadang-kadang di Indonesia aja kalau kita konser dari Jakarta main di Bali gitu, dia pakai mobil 2 hari sebelumnya dia suruh berangkat ke darat. Sampai sekarang. Makanya tadi aku bilang betul, Beb. Jadi untuk konser di Malaysia ini sudah hampir melewati proses banyak banget. Hampir puluhan promotor yang ada di Malaysia itu ngejar ke aku dan minta. Terus akhirnya yang memenangkan tender ini adalah Dato sama Agam Desa. Katanya udah jangan kasih ke yang lain, kita saja yang garap. Oke, alhamdulillah. Iya sebenarnya ada beberapa benar kata Charlie, cuman aku Charlie AA juga adalah kita kerja sama Dato dulu. Maybe nanti selepas ini mungkin kapan nanti mungkin bisa dengan yang lain. Tapi untuk the first time ini AA juga bilang kita coba kerjasama dengan Dato, soalnya ini eksklusif. Ya, dan satu hal lagi loh, jadi kenapa aku juga bukan nggak mau gimana, karena memang saya sendiri takut naik pesawat, Terus pertama kali saya pengen ngadain konser di sini harus betul-betul perfect dan maksimal. Jadi saya tidak sembarangan untuk mengambil siapa yang mengadakan gitu. Kalau AA kebetulan memang sudah sering jalan sama dari awal ST12, dari nol dibayar cuma 7 juta waktu itu. Jadi sudah paham dan kebetulan disupport juga dari keluarga besar Dato di Malaysia. Ya akhirnya saya mau gitu. Ya. Dan sebenarnya tepuk tangan juga buat Charlie. Charlie ngomong sama aku, dia request Pep aku mau Jacqueline dan Eza. So tepuk tangan buat Charlie nih. Dia memang musisi yang smart lah, jadi dia punya intuisi untuk menilai seseorang tuh ini keren. Ya kalau bahasa Jakarta keren banget. Nah sekarang kita minta Firman untuk ngomong nih. Saya perlu nambahin sedikit tentang hubungan saya dengan Charlie tadi mungkin ya. Memang benar saya bisa bertahan, saya bisa eksis di industri musik Indonesia semenjak saya membawakan karya dari Charlie, lagu Kehilangan ya kalian, lagu Kehilangan. Alhamdulillah lagu itu sangat meledak dan saya bisa eksis, meletop, sangat meletop. Tapi Charlie bilang tadi kan kurang meletopnya, harus meledak karena memang sangat meledak. Sehingga sangat meledak, kababung. Sehingga sampai sekarang saya bisa eksis di industri musik Indonesia, bahkan sampai Malaysia.
Dan setelah saya lihat susunan acaranya juga ternyata ada kawan saya juga, Ejat Lazim, dan ada idola saya, Jacqueline Victor, sesama alumni idol. Jacqueline di Malaysian Idol, saya di Malaysian Idol. Ya benar, Jacqueline. Jadi tahun 2007 waktu itu saya pernah jadi semasa saya masih vokalis The Fly pernah dengan Sony sempat ingin mengadakan kolaborasi dengan Jacqueline. Saya udah senang banget waktu itu Jacqueline, tapi tak kesampaian. Mudah-mudahan momen ini buat itu kesampaian. Amin. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan mungkin, ya mudah-mudahan acara di bulan Maret nanti, konser akbar 20 tahun Charlie berkarya sekaligus reuni ST12 berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Saya pun nervous sebenarnya bila dengar cerita-cerita luang lah. Wow, sebab saya pun antara peminat-peminat karya daripada Charlie dan ST12. Jadi peluang untuk bekerjasama sebenarnya dah dari dulu lagi. Sering kami berbincang nak berkolaborasi, nak mengadakan kerjasama. Tapi ialah macam kita cakap, tak kesampaian. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah perkara ini berlaku juga. Dan saya rasa memang sangat teruja bila dapat tahu, bila Charlie telefon saya, dia kata orang nanti dia nak saya menyanyi bersama untuk persembahan ini. Saya memang terima dengan berserah hati, dengan senang hati. Saya terus okey. Yang job-job lain kita tolak apa ada, tak nak. Memang kita nak ini yang memang saya nak tunggu dari dulu, memang kerjasama yang saya inginkan. Dan mudah-mudahan bukan setakat kerjasama dengan konsep ini saja, mudah-mudahan ada kerjasama yang lain dari segi lagu, single bersama ataupun mudah-mudahan kan. Itu yang apa-apa. Terima kasih kerana sudi menjadikan saya sebahagian daripada momen bersejarah ini, insyaAllah. Mudah-mudahan. Saya sungguh berbesar hati, terima kasih, bersyukur sangat-sangat because dijemput untuk sekali menjayakan konsert ST12. You guys memang hebat, you so hebat, semua hebat kat sini. So saya rasa sangat happy lah, very happy. Yang saya akan perform dengan Nina. Nanti saya nyanyi dengan siapa? Betul lagi? Belum lagi? Okay. Tapi saya sangat excited. Terima kasih kerana menjemput saya. And I am just looking forward to it lah. On the 11th of March nanti. Pasti meletup. Lebih daripada meletup. Thank you. Kita rencana akan konser berlangsung di Asiata. Lamanya 3 jam. Jadi durasinya akan dikonsep semaksimal mungkin dan seapik mungkin. Bagaimana kolaborasi ini menjadi suatu pertunjukan yang bisa memberikan hiburan minimal dan bisa memberikan kesan yang luar biasa untuk penikmat musik di Malaysia. Jadi konser ini konser sangat spesial. Jadi sangat rugi kalau tidak hadir ya, tidak nonton di sini. Karena betul kata Pepep bahwa tidak maksudnya belum mungkin juga bisa terulang kembali gitu. Kejadian kita bisa reuni, bisa kumpul lagi sama ST12, sama ada Jacqueline, ada Ejat, ada Firman, ada Restu, ada yang lain-lain semua di sini. 3 jam saja. Mungkin kalau memang tempatnya tidak memungkinkan, akan kita bagi 2 hari konser. Mungkin you boleh kongsikan secara detail macam mana secara tiba-tiba macam dapat keberanian tu untuk ya keberaniannya ya. Oke. Itu tadi saya pikir-pikir saya sudah cukup lama terakhir saya konser di sini bareng almarhum Salim, dan itu pun hampir 10 tahun lebih ya, hampir 12 tahun. Masih di ST12 waktu itu, bareng ST12. Terus di saat ini pandemi di Indonesia juga cukup menghentikan kegiatan untuk konser, dan baru kali ini di Indonesia terakhir kemarin kita juga konser di Indonesia dengan jumlah penonton 100.000 penonton di Surabaya. Kita tolak langsung ke sini. Dan kenapa? Karena memang saya pikir kalau saya cuma takut
naik pesawat kayaknya kurang ini ya, kata Pepep betul, jadi kayak alasan yang terlalu antik gitu. Jadi saya belajar untuk memberanikan diri walaupun tegang tapi beriman, tetap tegangnya tegang beriman. Ya paling di pesawat saya pegang tasbih, zikir aja di sana. Gitu dan iya tegang beriman. Oh siap. Jadi bukan karena di sini saya tidak melihat berbisnisnya, karena saya seniman, saya melihat karena saya pengen memberikan apresiasi berkarya saya kepada fans saya yang ada di Malaysia dan umumnya untuk penikmat musik di seluruh tanah air Malaysia ini. Gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk kesini terbang. Ya ternyata kemarin pas terbang paspor ketinggalan. Iya, saya harus di bandara, saya harus ngegembel. Jadi duduk-duduk di tengah kesana kesini nggak bisa. Tapi untungnya dengan izin Allah paspor itu datang sendirinya. Dan datang akhirnya saya bisa dijemput di bandara, terus langsung sampai detik ini saya bisa berhadapan langsung sama teman-teman media. Mungkin boleh kongsikan sedikit arrangement music masa konsert nanti. Lagi satu, boleh kongsikan tak macam mana pembahagian segmen dalam masa 3 jam tu nanti kan? Dan soalan yang terakhir, jika konsert di sukses, so ada macam perancangan konsert 2.0 ke buat kat Malaysia ataupun nak buat konsert dekat Indonesia pula, bawa artis-artis Malaysia yang ada sekarang ni. Terima kasih. Konsep, saya langsung jawab ya. Konsep kita akan proses dengan bagaimana 3 jam ini menjadi sebuah pertunjukan yang maksimal dan mempunyai konten-konten yang menarik. Gitu. Bahkan saya, insya Allah saya akan memberikan sebuah terakhir, saya akan memberikan sebuah pertunjukan untuk memberikan penghargaan kepada pencipta lagu Isabella yang pernah ST12 letukan di Indonesia gitu. Mungkin dengan izin Allah mungkin nanti bisa hadir pencipta lagu Isabella, M. Nasir kalau nggak salah ya, M. Nasir ya. Semoga beliau nanti bisa hadir dan ada persembahan khusus dari kami untuk beliau nanti. Dan di luar itu juga nanti akan ada kolaborasi yang akan disuguhkan dengan berduet sama Jacqueline, sama Aizat, gitu, sama Restu, sama Firman dan lain-lain. Gitu. Jadi nanti kita matangkan bagaimana 3 jam ini benar-benar terkonsep dengan matang dan menjadi pertunjukan yang menarik. Dan banyak konten-konten yang bisa dinikmati secara visual maupun audio.